teman sejawat. Bu Fitri, begini, saya ada cerita nih. Sedikit cerita ke Bu Fitri, saya punya masalah. Gue tahu sendiri kan, kita punya teman di sekolah, namanya Ibu X. Nah, Ibu X itu kan senior kita yang paling tua. Nah, yang paling menjengkelkan buat saya itu ketika kita punya ide-ide baru tentang kemajuan sekolah, dia selalu menjadi penghalang buat kita. Nah, salah satu contohnya nih yang membuat saya kesal seperti ini, Bu. Kira-kira menurut Ibu sebagai rekan saya, gimana solusinya? Begini, Bu. Nah, ceritanya 2 minggu yang lalu kan saya itu ditugaskan oleh Ibu Kepala menjadi pembina upacara hari Senin. Nah, saya kan guru bidang olahraga. Cuman yang jadi perangkat upacaranya itu adalah anak-anak Ibu X gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, saya minta sebelum supaya penampilan anak-anak Ibu X itu pada waktu dijadikan pembinanya saya hari Senin, saya ingin tampil yang baik di depan guru-guru yang lain, di depan siswa-siswa yang lain. Nah, kemudian saya datanglah ke dia. Nah, ceritanya begini, Bu, gimana nih? Saya minta latihan hari Sabtu, minta beberapa siswa Ibu untuk latihan. Dia bilang begini, udah pala jangan latihan, anak-anak saya ini udah pada bagus. Nah, lagian kalau misalnya setiap kali saya menjadi pembina itu nggak apa-apa, ini anak saya udah tampil bagus. Nah, kenapa udah tampil bagus? Nah, mereka kan banyak yang ikut ekstrakurikuler pramuka sama paskibra, makanya anak-anak itu udah percaya diri seperti itu. Bukan, Bu, tapi kan kali ini saya yang menjadi pembinanya gitu kan. Bukan Ibu. Kalau Ibu kan udah biasa mendampingi anak-anaknya. Saya mohon untuk ikut latihan di hari Sabtu untuk mempersiapkan kegiatan di hari Seninnya, begitu. Tapi dia kekeh nggak mau gitu kan tampil seperti itu. Bahkan saya sempat lapor ke kepala sekolah, Bu gimana nih? Ya guru yang lain juga bilang ya harap maklum aja lah ya. Dia udah tua, bentar lagi mau pensiun gitu, boro-boro ke Pak Jajang gitu kan yang masih muda. Guru yang lain juga sama, Ibu juga yang jadi kepala sekolah juga kadang-kadang seperti itu kalau masukin saran gitu. Selalu gak masuk di pikiran dia. Gimana menurut pendapat Ibu? Kedengaran, Bu, ada suaranya. Ya, siap. Iya, karena dia senior, mungkin paling senior di sekolah. Seperti apa tujuan Bapak untuk memecahkan masalah ini, tujuannya gitu kira-kira? Ya, saya pingin kan tujuannya saya pengen bercerita seperti ini, ingin dia punya dia itu pingin ya nggak gitu sama rekan sejawat yang lain yang usianya lebih muda dari dia. Kemudian tujuan saya kenapa bilang seperti itu, mungkin ada rekan-rekan yang lain yang bisa ngasih solusi. Nah, ini kan nggak terjadi sama saya juga gitu, seperti itu. Oh iya. Nah, kemudian kan tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa tujuan Bapak ingin rekan dari walaupun senior gitu ingin bisa ingin bisa menerima Bapak. Nah, kira-kira hal seperti apa yang Bapak harapkan gitu ya dari Ibu senior itu, yang Bapak mau itu seperti apa gitu?
Ya dia lebih legowo aja gitu, nggak enakan sama kalau misalnya dibilangin sama yang muda walaupun tujuannya baik, ya selalu seperti itu Bu, gitu. Ya kedepannya pingin dia ada perubahan aja seperti itu. Kira-kira Pak, perubahan yang Bapak mau seperti apa perubahannya? Ya dari sifat-sifatnya dia bisa lebih mengerti, berikan sejawat yang lebih mudah, kemudian menghargai pendapat orang lain seperti itu. Barangkali pendapat orang lain itu ada benar-benarnya. Ya yang menurut saya sih dia egois gitu ya, tidak mau kalah sama orang lain, ingin menang sendiri seperti itu Bu. Baik. Nah, tadi Bapak menyebutkan juga ada harapan-harapan ya yang Bapak inginkan gitu dari guru X tersebut. Nah, cara Bapak agar guru tersebut pendekatan apa yang Bapak cari gitu, pendekatan apa lagi selain Bapak sudah berbicara tadi kan sudah ngobrol dengan ibu kepala, dengan rekan yang lain juga. Nah, adakah strategi atau cara antisipasi lain agar guru ini bisa menerima secara legowo seperti yang tadi Bapak sebutkan? Ya, saya paling ngobrol dari segi hati sendiri sih, misalnya menghilangkan anak-anak ya curhat ke teman yang lain. Kemudian yang kedua, saya udah lapor ke pimpinan atau kepala sekolah bahwa ibu ini seperti ini, tolong ibu nasihati gitu kan sebagai pimpinan. Tapi ibu kepala sekolah juga bilang bahwa dia itu ngerasa jangankan ke rekan yang lain, ke guru, ke dia juga sebagai kepala sekolah ya sama seperti itu, kadang-kadang tidak mau mengasih masukan, memberi masukan dari orang lain seperti itu. Oh ya, sudah Bapak kan sudah melaksanakan ya step by step seperti yang sudah Bapak sebutkan seperti itu. Walaupun memang saya di sini menjadi rekan pendengar ya Pak, dan mudah-mudahan dengan adanya saya di sini, saya menjadi solutif untuk Bapak juga. Tapi saya mau bertanya nih ke Bapak tadi, seperti yang Bapak sebutkan juga bahwa langkah-langkah seperti sudah melapor kepada kepala sekolah, kemudian berbagai pendekatan sudah Bapak lakukan. Nah, kira-kira Bapak membutuhkan siapa saja gitu ya untuk maksud saya gini, kira-kira ada yang bisa membantu untuk memecahkan masalah ini rekan yang lainnya gitu Pak? Ibu tahu sendiri kan sekolah itu semua tinggal junior. Saya kan PNS satu-satunya laki-laki, semua kan guru honor. Ada PNS 3 dengan dia PNS, satu yang paling senior di guru, kemudian ibu kepala sekolah PNS juga di bawah usianya. Nah, baru saya guru bidang gitu kan. Nah, rekan-rekan yang lain itu lebih junior dari saya gitu kan, maka guru honor lagi gitu, boro-boro dia ngasih solusi malah takut sekalian sama dia seperti itu. Tapi tadi kan Bapak menyebutkan walaupun senior, junior, tadi sebetulnya ya yang Bapak ceritakan itu bisa jadi langkah solutif. Nah, kira-kira jika strategi gitu ya, strategi Bapak yang akan Bapak lakukan selain yang tadi yang sudah dilaksanakan, ada rencana lain gitu Pak, supaya guru tersebut selain ada pendekatan, apalagi gitu strategi yang lainnya? Ya gini, contohnya ya kayak tadi saya ditugaskan sebagai pembina. Saya ingin menunjukkan kan ke anak-anak yang lain, ke guru yang lain bahwa ketika saya jadi pembina, perangkat upacara yang saya bina itu misalnya lebih baik dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, solusinya ketika gini aja, saya di balik ketika dia nggak ada dia, saya calling anak-anak nanti latihan dengan Bapak di jam yang lain, kemudian
nggak usah bilang-bilang sih ibu gitu kan. Nah, biar kalian latihan tapi biar kalian misalnya lebih pada hari Senin tidak ngaku lah gimana. Namun pada akhirnya Bu ketika pas pelaksanaan upacara yang terjadi, nah, habis upacara kan dia ngomong juga seperti itu. Tuh kan, nah, kata saya juga gimana, udah jelas anak-anak saya itu bagus gitu kan, nggak usah latihan seperti itu. Makanya apa yang saya sarankan itu selalu benar gitu. Yang jadi masalah itu peran menjadi senioritas di sekolahnya itu yang mau saya hilangkan. Tolonglah yang lebih dia udah bentar lagi mau pensiun gitu kan. Itu bagaimana mencari solusinya supaya dia lebih sadar gitu, sadar diri terhadap rekan-rekannya, tidak egois gitu, selalu ingin menang pendapatnya gitu, tidak masuk saran pendapat orang lain. Kita memang selalu ada solusi gimana cara seperti tadi saya latihan di jam ketika dia ada lihat, tapi tetap egoisnya tetap selalu muncul perasaan itu kan seperti ini. Gimana coba Bu? Baik. Nah, tadi kan Bapak juga sebetulnya sudah menyebutkan ya dengan pendekatan biar tidak ada senioritas seperti itu tadi. Nah, kira-kira sudah menyebutkan solusi-solusi yang sudah Bapak sebutkan tadi itu jadi solusi gitu. Kalau saya sebagai rekan ya Pak ya, kalau sebagai rekan sebetulnya pendengar nih Pak ya, pendengar yang baik. Tadi kan disebutkan juga sama Bapak bahwa pendekatannya seperti ini biar lebih legowo gitu ya Pak. Hanya memang Pak betul ya, apalagi kalau ada senioritas itu mah kata Bapak tadi betul itu kembali ke masing-masingnya lagi seperti itu. Cuman kalau saya mau memberikan saran gitu ya Pak, karena Bapak yang lebih tahu gitu dan sebetulnya saya juga bisa merasakan ya Pak, bisa merasakan apa yang permasalahan Bapak ini karena saya juga pernah merasakan juga. Tapi betul langkah-langkah yang Bapak sebutkan tadi memang saya laksanakan juga walaupun memang tidak dipungkiri ya Pak. Tadi seperti yang Bapak sebutkan juga senioritas, apalagi bahwa guru X tersebut ada seorang PNS, tapi tetap ya Pak, Bapak memposisikan menjadi rekan yang bisa mau menerima gitu loh Pak, walaupun dengan sikap ibu itu seperti itu gitu tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan juga. Satu sih Pak, saya boleh bertanya kepada Bapak, kan Bapak masih bingung nih apa ya, walaupun sudah strategi yang sudah dilaksanakan Bapak seperti ini sudah dilaksanakan, nah masih bingung. Nah bingungnya itu karena apa gitu Pak? Bingungnya apakah merasa seperti apa gitu bingungnya untuk menindaklanjuti yang Bapak laksanakan, yang sudah Bapak lakukan gitu? Bukan bingung sih Bu, bukan bingung. Jadi saya ingin ada harapan gimana sih caranya menghadapi orang seperti itu biar dia lebih sadar karena kejadian ini tidak menimpa pada diri saya saja, ke guru yang lain juga sama, bahkan yang guru-guru yang junior lebih dari saya, mereka tidak berkutik sama sekali. Contoh di kegiatan lain, misalnya tiba-tiba ada instruksi dari pengawas untuk akan ada kegiatan pembinaan di sekolah. Kemudian ibu kepala misalnya memberikan supervisi ke tiap-tiap kelas, misalnya tolong siapin administrasi dan sebagainya. Nah, hal-hal itu kan pasti muncul ketika ada hal seperti itu. Ibu itu, Neng, ke yang junior, tolong ibu bikinkan yang ini, tolong bikinkan yang itu kan seperti itu. Walaupun kenyataannya dia tidak bisa gitu, dia malah merasa paling benar. Pada saat pengawas misalnya memeriksa dengan administrasinya, dia merasa bahwa itu adalah hasil buatannya seperti itu. Nah, yang jadi masalah bagaimana sih menyadarkan rekan sejawat yang memiliki ego seperti itu gitu.
Itu yang jadi masalah. Iya, yang di masalahnya. Baik Bapak, kira-kira nih menurut Bapak ya, menurut Bapak lagi. Pusing ya Bu Putri. Yang akan Bapak lakukan biar si ibu itu sadar bagaimana Pak? Yang akan Bapak Kalau saya lakukan? berdoa cepat pensiun aja. Baik, baik. Ya Pak, permasalahan itu memang pasti ada ya Pak ya, apalagi berkaitan dengan rekan sejawat yang mana memang Ya terkadang seperti ini, Masih mohon maaf ya, saya Ya. dulu. Ya terkadang ketika kita ingin memajukan suatu sekolah, kepala misalnya, kalaulah mempercayakan seseorang untuk bareng-bareng kita majukan kegiatan sekolah itu sudah lebih maju gitu kan. Tapi masih ada rekan-rekan sejawat yang masih punya ego yang kurang sepaham gitu kan, itu sulit untuk kemajuan sekolah. Jadi masih ada tantangan-tantangan, karena kadang tantangan itu bukan dari luar, tantangan itu kadang datang dari teman terdekat kita seperti itu. Jadi lebih sulit menghadapi hal seperti itu daripada tantangan dari luar. Kalau tantangan dari luar karena hal-halnya itu sebetulnya tidak kapan-kapan saja atau terjadinya jarang seperti itu. Tapi kalau misalnya tantangan yang datang dari dalam itu selalu ada setiap saat seperti itu. Jadi hambatan terus lah gitu setiap mau ingin kemajuan sekolah itu. Baik Bapak, itu sebagai kesimpulan tanggung jawab Bapak dan komitmennya Pak ya. Walaupun masih masih bingung gitu, bukan bingung ya Pak, ingin merubahnya gitu. Memang butuh proses Pak ya. Ya. Apalagi kalau berhubungan dengan senioritas. Baik Bapak, terima kasih sudah ya Bu, saya mengucapkan terima kasih Ibu telah menjadi teman untuk bersharing pendapat ya. Saya punya masalah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu gambarkan tadi ya setidaknya saya punya pemikiran berpikir bagaimana masih tetap kalau pemecahan terpecahkan ini, tapi setidaknya ada obrolan-obrolan yang memberikan saya terus semangat untuk mengadakan perubahan ya, bergerak itu seperti itu. Ya solusi terbaiknya menunggu sampai pensiun aja gitu Bu. Alhamdulillah Pak. Baik Pak, sama-sama. Saya juga mohon maaf. Udah direkamnya? Sudah. Nah, sudah Pak. Berapa menit? Ada 15 menitan Pak lebih. Oh, sekarang saya yang jadi coach gitu. Siapa? Ya, saya yang jadi coach ya Pak. Awas jangan jebak. Iya. Baik Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini Pak, saya punya ada kendala sih ya. Sebetulnya kemarin terjadi di kelas saya sendiri. Bu maaf udah dipang rekamin yang saya kalian ya.